Pemirsa Metro TV Lampung, jumpa lagi bersama saya Nurjana. Selama 30 menit ke depan akan menemani Anda untuk mengupas tajuk serta berita apa saja yang hits dan trending topik di multiplatform Lampung Pos. Saat ini hadir bersama saya, Sri Agustina, Kadif Pemberitaan Harian Umum Lampung Pos. Namun sebelum kita lanjutkan bedah tajuk kali ini, mari kita saksikan video editorial berikut ini. Menakar pahitnya harga kopi. Kopi menjadi salah satu komoditas perdagangan terbesar di dunia. Kini menjadi minuman populer di berbagai kalangan. Termasuk 66% generasi Z di Indonesia mengonsumsi kopi setiap hari. Indonesia tercatat sebagai negara penghasil kopi terbesar ketiga di dunia dengan produksi mencapai 11,85 juta kantong. Terdiri dari 1,3 juta kantong kopi Arabica dan 10,5 juta kantong kopi Robusta. Data Kemendak menyebutkan pangsa pasar kopi Indonesia di dunia mencapai 5,24%. Dengan Mesir menjadi salah satu tujuan utama ekspor. Komoditas kopi merupakan salah satu hasil perkebunan andalan Lampung. Tak salah jika Lampung masuk dua besar sebagai daerah penghasil kopi terbanyak setelah Sumatera Selatan dengan produksi 108,1 ribu ton yang mayoritas dari varietas Robusta. Data statistik perkebunan Lampung tahun 2022 menyebutkan perkebunan kopi memiliki luas areal 155.165 hektar yang dikelola seluruhnya oleh rakyat. Areal kopi terbesar berada di Lampung Barat yang mencapai 60.000 hektar atau 34,5%. Wilayah lain perkebunan kopi berada di Tanggamus, Lampung Utara, Luai Kaman, dan pesisir barat. Pemerintah Provinsi Lampung dalam upaya mendukung perkebunan kopi mengeluarkan Peraturan Gubernur 43 Tahun 2015 tentang tata kelola dan tata niaga kopi di Provinsi Lampung. Pergub tersebut sebagai acuan bagi pembinaan dan pengawasan kopi, mulai dari proses budidaya, pesta panen sampai dengan perniagaan kopi di Lampung. Untuk lebih meningkatkan hasil produksi kopi, Pemprov Lampung juga mengeluarkan Pergub 51 Tahun 2023 tentang pengelolaan kopi bubuk Lampung. Keberadaan Pergub untuk memberikan pedoman terkait pemilihan bahan baku biji kopi, proses produksi, kemasan, dan kualitas rasa kopi Lampung. Pada Maret tahun 2024, para petani kopi sempat menikmati kenaikan harga yang cukup signifikan. Harga biji kopi dari harga Rp46.000 per kilogram menjadi Rp50.000 sampai dengan Rp55.000 per kilogram atau ada kenaikan Rp9.000. Kenaikan harga tidak berlangsung lama. Petani kopi di Lampung Utara kini gundah gulana dengan harga kopi yang merosot di tengah harga kopi di dunia sedang tinggi. Pengepul kopi beralasan anjloknya harga kopi karena adanya praktek culas petani yang memakai pestisida untuk mengeringkan secara cepat hasil panen kopinya, praktek yang memengaruhi kualitas produksi kopi yang dihasilkan. Meski tidak secara keseluruhan, berdasarkan hasil penelitian secara ilmiah, terdapat penemuan kandungan pestisida di ambang batas. Presiden Joko Widodo saat mengunjungi Lampung Barat dan melakukan panen raya di Pekon Kembahan, Kecamatan Batubara, 12 Juli lalu, mengharapkan adanya peningkatan produktivitas per hektarnya. Peningkatan bisa terjadi kalau ada perawatan yang baik, ada pupuk yang baik, ada jarak tanam yang mungkin lebih rapat. Kopi yang bagian dari komoditas perkebunan komoditas yang masuk hilirisasi, untuk itu perlu adanya pengolahan untuk menambah nilai jual di pasaran. Semua pihak terkait seperti pemerintah, asosiasi hingga stakeholder terkait untuk bersama-sama menyelaraskan langkah agar harga kopi tetap terjaga di level menguntungkan petani. Harga yang baik akan menjadi berkah dalam memberikan kesejahteraan bagi petani. Selamat siang Mbak Ci, apa kabar? Siang, alhamdulillah baik. Sehat kan? Alhamdulillah. Mbak Ci, kita jumpa lagi di Bedah Tajuk Lampung Pos. Nah, di segmen ini kita akan membahas tentang persoalan harga kopi. Nah, ini kenapa Mbak harga kopi akhir-akhir ini ada penurunan? Iya, kita memang bedah tajuk ini, tajuk kita mengangkat tentang harga kopi yang baru saja kemarin itu Pak Jokowi ya, Presiden Jokowi itu datang ke Lampung, di Lampung Barat ke kebun kopi untuk melihat bagaimana potensinya Lampung dengan komoditas kopinya. Kok ia berbarengan dengan itu harga kopi jadi tingkat petani turun. Memang sejak awal 2024 kopi itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Posisinya sampai 75 hingga 80.000 per kilogram di tingkat petani. Tentu saja ini sangat memberikan kesejahteraan bagi petani ya, petani kopi terutama. Kemudian
kesini kebelakangan ini ketika musim panen raya harga justru turun. Sebenarnya ini fenomena yang Hukum biasa ekonomi lah ya, sepertinya, Bu, sesuai ya. dengan hukum ekonomi. Kalau lagi panen raya, lagi stok banyak, itu harga menjadi lebih turun. Nah, ini juga dikeluhkan oleh para petani kopi, karena Lampung ini yang terbesar ya, ada di wilayah Lampung Barat, Tanggamus, dan Lampung Utara. 3 wilayah, petani kopi di 3 wilayah itu mengeluhkan tentang turunnya harga kopi. Dan ternyata bukan hanya Lampung saja, Sumatera Selatan sebagai daerah penghasil kopi terbesar ya, kedua itu baru Lampung ya, itu juga mengalami penurunan harga. Artinya penurunan harga kopi itu terjadi serentak di beberapa wilayah, terutama di Sumatera. Ini ada penyebab khususnya nggak, Mbak, selain dari panen raya tadi itu mungkin, atau permintaan dari masyarakatnya juga menurun, atau produksinya juga ada hasil panennya yang berkurang seperti itu? Ya, kalau berdasarkan data yang ada ya, selain dari panen raya pengaruh ya tadi ya, ternyata ekspor juga mengalami stagnan ya. Jadi waiting list lah, kondisi gudang itu penuh ya di ekspor. Jadi memang harus menunggu. Tapi sebenarnya mungkin ya kalau bisa berkolaborasi ya, atau dilakukan hilirisasi terhadap kopi, harga itu bisa stabil minimal. Baik Mbak Ci, kita jeda sejenak. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, pendaftaran audisi reporter cilik Lampung Pos sudah dibuka. Saya mendukung program ini dan sangat bagus untuk anak didik kita, khususnya di level sekolah dasar. Untuk itu, saya mengajak Satuan Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar untuk mendaftarkan peserta didiknya dan menjadi bagian dari reporter cilik digital ini. Dari program ini, anak-anak kita diberikan kesempatan untuk bertemu dan mewawancarai secara langsung tokoh besar baik di level nasional dan level daerah. Melalui program ini juga akan dilahirkan talenta muda bangsa yang cakap dan berbakat di bidang komunikasi, penyiaran, dan khususnya jurnalistik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, tabik pun. Pendaftaran audisi reporter cilik Lampung Pos sudah mulai dibuka, dan program ini sangat baik untuk anak didik kita, khususnya di tingkat pendidikan dasar atau sekolah dasar. Untuk itu, saya mengajak Satuan Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar untuk mendaftarkan peserta didiknya dan menjadi bagian dari reporter cilik digital ini. Dari program ini, anak-anak kita akan diberikan kesempatan untuk bertemu dan mewawancarai secara langsung tokoh besar baik di level nasional maupun di tingkat daerah. Dan melalui program ini juga akan dilahirkan talenta muda bangsa yang cakap dan berbakat di bidang komunikasi, penyiaran, dan khususnya jurnalistik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pemirsa Metro TV Lampung, terima kasih Anda masih menyaksikan Bedah Tajuk Lampung Pos. Nah, Mbak Cici tadi sempat disinggung bahwa ada waiting list untuk ekspor kopi seperti itu. Nah, mungkin ini Mbak untuk di Lampung sendiri Mbak, ada nggak jumlah produksi dan luas lahan untuk kopi di Lampung ini berapa Mbak? Ya, kalau di Lampung ini totalnya ya ada 108.000 ton untuk produksinya ya. Kemudian luas arealnya ada 159.000 hektar yang tersebar di sejumlah wilayah. Tapi adalah 3 wilayah yang penghasil kopi terbesar tadi ya, seperti yang saya sebutkan di awal, yaitu Lampung Barat, kemudian Tanggamus, dan Lampung Utara. Karena memang kopi ini spesifik ya. Di Lampung itu lebih banyak kopi Robusta. Nah, kemudian baru diikuti dengan kopi Arabica. 2 jenis kopi ini memiliki rasa yang berbeda, tapi aromanya juga berbeda, yaitu antara Robusta dan Arabica. Ya, kalau Arabica itu tingkat keasamannya agak tinggi. Biasanya ada juga untuk pengolahannya itu di mix. Namun untuk yang paling cocok karena produksinya paling banyak adalah Robusta di wilayah Lampung. Nah, terkait dengan penurunan harga tadi Mbak, ada nggak campur tangan pemerintah atau upaya untuk menstabilkan, menaikkan harga kopi sendiri Mbak? Harusnya ada ya. Selain ini pemerintah sudah mengeluarkan sejumlah peraturan pergub dalam bentuk tata niaga pengelolaan perkebunan kopi dan juga tata niaga pengolahan kopi bubuk. Jadi memang kalau bisa ekspor kopi itu tidak lagi dalam bentuk biji, tapi dalam bentuk olahan. Karena dengan bentuk olahan itu ada peningkatan nilai ekonomi ya, ada penambahan nilai tambah sehingga petani juga merasa lebih banyak manfaatnya dari hasil produksi, dari produksi yang diekspor dalam bentuk olahan tadi. Terus industri juga lebih bergairah. Betul. Tinggal pasar melakukan penetrasi ke dunia. Kalau untuk Lampung, ekspor kopi terbesar masih ke wilayah Mesir ya, dan beberapa wilayah. Sebenarnya selain Indonesia ya, Lampung terutama sebagai penghasil kopi kedua di Indonesia yang terbanyak, saingan kita adalah Brazil dan Vietnam. Tapi Vietnam ini agak mulai berkurang karena lebih fokus untuk ke durian. Ternyata mereka pengembangan buah duriannya lebih difokuskan. Ini kesempatan loh bagi kita ya untuk mengambil pasar buat Vietnam. Kemudian Brazil itu yang nomor 1 di dunia ya, kopi dari Brazil. Tapi Brazil saat ini kondisinya sedang tidak baik untuk produksi karena pengaruh musim dingin di sana, sehingga hasil atau produksi dari Brazil itu tidak maksimal. Harusnya kondisi ini bisa dimanfaatkan oleh kita Indonesia untuk lebih menggenjot ekspor. Tapi ya harus itu tadi, kalau bisa juga, ekspor tidak dalam bentuk biji tapi bentuk olahan. Inilah pentingnya hilirisasi ya terhadap tanaman kopi yang ada. Kemudian juga bagaimana untuk menstabilkan harga kopi tadi, yaitu tadi dengan ada hilirisasi, maka harga kopi di tingkat petani akan lebih stabil. Kalaupun turun mungkin tidak jauh-jauh lah ya. Jadi petani kopi tetap bersemangat merawat tanamannya. Kemudian hal yang penting juga petani itu harus sudah mulai memilih, karena kopi itu ada grade-nya ya. Grade A, grade B, grade C, dan lainnya. Kopi dengan petik merah itu sangat menjadi idola dan harganya sangat tinggi. Jadi petani diminta untuk memilah atau mulai memanen yang benar-benar merah. Nah, supaya apa? Yaitu tadi, karena kalau dia bernilai tinggi, maka keuntungan yang didapat oleh petani akan lebih besar pastinya. Nah ini Mbak, untuk mungkin ini juga jadi tadi dengan peluang-peluang tadi hilirisasi itu juga mungkin tentunya jadi angin segar bagi petani ya Mbak ya. Nah tapi ini juga mungkin perlu edukasi juga kepada petani bahwa dengan turunnya harga
kopi ini tidak menurunkan semangat mereka untuk merawat tanamannya. Mungkin ada edukasi-edukasi dari pemerintah atau swasta atau NGO atau seperti apa untuk memberikan masukan-masukan atau sosialisasi kepada petani gitu. Iya, betul itu. Jangan sampai harga turun. Terus semangat untuk memelihara tanaman kopinya, merawat, menjaga supaya produksinya tetap stabil, menjadi lemah ya, itu ya. Nah, harapannya sih petani tetap semangat ya kan. Ini harganya sudah cukup bagus ya kalau dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, posisinya memang bagus. Cuma memang supaya harga bisa stabil itu pemerintah, kemudian pihak ketiga itu juga bisa ikut berembuk lah, ikut campur tangan tentang pengelolaan atau tentang harga kopi ini. PPL juga ya, sudah ada banyak PPL atau peneliti lapangan ya di pertanian di lapangan itu untuk mengedukasi petani ya, petani perkebunan kopi ini. Supaya apa, misalnya terjadi kalau memang tanaman perkebunan sudah tua, segeralah dilakukan peremajaan supaya produktivitas atau produksi dari tanaman kopi itu tetap stabil dan tetap memberikan yang maksimal ya kan. Kalau rata-rata 1 hektar itu bisa 3-4 ton dengan penanganan yang baik, teknologi budidaya yang apik, itu juga bisa menghasilkan lebih dari jumlah tersebut. Kalau dikali aja dengan harga kondisi sekarang 70 atau 60 ya, karena terjadi penurunan harga, tinggal dikali maka berapa petani yang didapat, keuntungan yang didapat petani, dan itu akan lebih mensejahterakan bagi petani kopi pastinya ya. Tapi kalau kita lihat beberapa tahun terakhir perkembangan kopi juga kayaknya semakin maju begitu ya Mbak. Betul. Dengan banyaknya kedai-kedai kopi, terus warung-warung kopi juga sekarang anak-anak muda tempat nongkrong juga rata di warung kopi seperti Mbak. Iya benar. Itu karena juga kenapa harusnya harga kopi stabil, karena masyarakat sudah lebih familiar ya dengan kopi. Jadi sarapan pagi dengan kopi. Kemudian kita lihat benar tadi ya bahwa di beberapa tempat kedai-kedai kopi itu semakin marak. Ya. Nah, ini juga yang membuat gairah para petani kopi untuk tetap merawat dan menjaga produksi tanaman kopinya, karena kebutuhan atau konsumsi masyarakat nggak hanya di Lampung ya, pastinya masyarakat di Indonesia bahkan dunia itu sudah terbiasa dengan kopi. Karena kopi juga ternyata memiliki banyak manfaat ya dari sisi kesehatan pastinya. Oke Mbak Ci, kita jeda sejenak ya. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, pendaftaran audisi reporter cilik Lampung Pos sudah dibuka. Saya mendukung program ini dan sangat bagus untuk anak didik kita, khususnya di level sekolah dasar. Untuk itu, saya mengajak satuan pendidikan tingkat sekolah dasar untuk mendaftarkan peserta didiknya dan menjadi bagian dari reporter cilik digital ini. Dari program ini, anak-anak kita diberikan kesempatan untuk bertemu dan mewawancarai secara langsung tokoh besar baik di level nasional dan level daerah. Melalui program ini juga akan dilahirkan talenta muda bangsa yang cakap dan berbakat di bidang komunikasi, penyiaran, dan khususnya jurnalistik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, tabik pun. Pendaftaran audisi reporter cilik Lampung Pos sudah mulai dibuka dan program ini sangat baik untuk anak didik kita, khususnya di tingkat pendidikan dasar atau sekolah dasar.
Untuk itu, saya mengajak Satuan Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar untuk mendaftarkan peserta didiknya dan menjadi bagian dari reporter cilik digital ini. Dari program ini, anak-anak kita akan diberikan kesempatan untuk bertemu dan mewawancarai secara langsung tokoh besar, baik di level nasional maupun di tingkat daerah. Dan melalui program ini juga akan dilahirkan talenta muda bangsa yang cakap dan berbakat di bidang komunikasi, penyiaran, dan khususnya jurnalistik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Metro TV Lampung, di segmen kali ini kita akan membahas berita apa saja yang hits dan trending topik di multiplatform Lampung Post. Mulai dari lampus.co, lampungpost.id, serta sai100fm.id. Dan saat ini sudah ada 5 berita trending topik di lampus.co, diantaranya Gedung X Ramayana Kota Bumi jadi milik Pemda. Akan ada ikon baru di Lampung Utara. Harga kopi turun, petani pasrah. Marak kasus anak cuci darah di Indonesia, Lampung juga terjadi. BNN, Lampung ringkus oknum polisi beli narkoba. Mengenal tradisi tarik jaring payang nelayan pesisir Lampung Selatan. Nih, Mbak Cici yang menarik Mbak Cici di lampus.co. Ya, terkait dengan Gedung X Ramayana ya di Kota Bumi di Lampung Utara, ternyata itu menjadi milik Pemda ya. Sebelumnya memang disewakan kepada pihak Ramayana, kemudian pihak Ramayana sudah tidak melanjutkan lagi dan itu akan digunakan untuk mall satu atap. Jadi mall pelayanan umum satu atap. Nah, nanti di sini akan diubah. Ini baru dalam pembahasan, tapi tahun ini akan segera dieksekusi untuk pendirian mall pelayanan satu atap itu. Ada ikon-ikon dari Lampung Utara yang akan menjadi berbeda di gedung tersebut. Tetapi yang pasti selain gedungnya api, tentu pelayanannya juga harus api. Betul. Itu yang akan menjadi harapan bagi semua masyarakat ya pastinya. Baik, Mbak Ci, kita beralih. Pemirsa Metro TV Lampung, kita beralih ke lampungpost.id, yakni masih seputar soal penurunan harga kopi. Nah, Mbak Ci, ini untuk terbit besok juga masih sama dengan bedah tajuk hari ini soal harga kopi ini seperti apa, Mbak? Ya, tentang keluhan petani kopi ya, yang ada di Lampung Barat, kemudian di Tanggamus dan di Lampung Utara. Kan memang 3 sentral kopi ada di 3 daerah tersebut. Mereka mengeluhkan kok terjadi kenaikan penurunan harga setelah ada kenaikan beberapa waktu yang lalu. Tentunya ini karena tadi ya panen raya, kemudian masyarakat juga mengharapkan pemerintah ikut turut campur untuk menstabilkan harga, ya minimal tetap harganya ya tidak turun, stabil. Tapi ada beberapa juga petani kopi ya yang menyimpan karena kalau kopi ini kan lebih awet ya. Betul. Jadi itu disimpan kalau semakin kering, asal petik bagus ya, petik ketika masak atau petik merah, kemudian dijemur dengan proses yang bagus, penyimpanan yang bagus, maka itu akan menjadi bernilai lebih. Disimpan dalam beberapa jangka waktu yang lama juga akan lebih baik. Nah, ketika harga bagus, tentu baru akan dijual. Tapi tentu saja setiap petani berbeda-beda. Ada juga yang kebutuhan mendesak sehingga ketika harga sekarang ini turun, mau tidak mau ya mereka jual. Gitu. Pemirsa Metro TV Lampung, kita beralih ke sai100fm.id yang pertama. Iwan Fals rilis ulang album Raya. Jujur, Anggun akui lupa lirik saat konser tunggal di Jakarta. Film Lokananta usung kisah rumit cinta beda agama. Audi Kirana nyanyikan ulang lagu Nika Ardila. Dan terakhir, Blackwing jadwalkan tur dunia dan comeback pada 2025. Nih, apa Mbak Ci di dunia hiburan kita? Iya. Ada yang apa? Terbaru adalah ini ya, legenda ya, Iwan Fals. Ternyata dia merilis ulang albumnya. Sebenarnya ini album Raya itu sudah
lama ya, diluncurkan di 2013, tapi tidak sempat meledak karena memang posisinya kala itu kondisi promosinya tidak gencar oleh Iwan Fals, kemudian tidak ada juga didukung oleh produser yang untuk mempromosikan album ini. Makanya tahun ini kebetulan ada produser yang mau mengkolaborasikan dan menanganinya. Bahkan itu YouTube itu juga ditangani oleh produser ini. Dia berharap album Raya milik Iwan Fals ini, dari kalau sejarahnya sih berdasarkan dari nama anaknya ya, itu akan meledak. Ada di dalam album itu ada beberapa lagu yang sudah hits. Kalau kita pasti tahu ya, Iwan Fals itu lebih merakyat, lebih mengkritisi terkait dengan kondisi yang ada di dunia maupun di Indonesia pastinya. Ya, kita tunggu saja ya seperti apa dan apakah album ini benar-benar meledak seperti album-album sebelumnya dari Iwan Fals. Pemirsa Metro TV Lampung, demikianlah tadi bedah tajuk Lampung Pos. Jangan lupa untuk update informasinya dengan membaca Harian Umum Lampung Pos serta kunjungi websitenya di lampos.co, lampungpos.id, dan dengarkan Sai 100 FM serta kunjungi websitenya di sai100fm.id. Saya Nurjana bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Salam sehat dan sampai jumpa. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan siaran nasional Metro TV.